Saya coba pikir-pikir kayak selama kurang lebih 2 minggu, 2 pekan, kurang lebih nggih, kalau saya salah, itu saya tidak tidur malam ya. Yang biasanya saya tidur jam 11 malam ya, itu saya habiskan untuk benar-benar belajar mencari informasi tentang kebenaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Gus Abdurrahman, beliau adalah mantan muhibin. Pada saat podcast bareng dengan Kiai Haji Nur Ihya, beliau menceritakan bagaimana beliau tobat dari menjadi muhibin. Awalnya beliau peralihan antara muhibin dan tobat itu 2 minggu. Beliau tidak bisa tidur. Karena apa? Karena ada sesuatu yang tanakut, bertentangan, berkecamuk di pemikiran beliau. Tetapi lagi-lagi beliau menyadarkan diri beliau bahwa ini tentang akal yang diamanahkan Allah kepada kita untuk memilah dan memilih, membedakan, mentafrik mana itu kebaikan, mana itu keburukan. Dari berbagai literasi yang beliau gali, mulai dari literasinya Kiai Imaduddin CS dan literasinya Rumel CS, Bani Ba'alwi, beliau kaji, beliau teliti. Bahkan pada saat istri beliau mendekati beliau bilang kepada istri tercintanya, jangan ganggu saya lagi fokus mau menemukan jawaban. Dan akhirnya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada Gus Abdurrahman dan beliau menentukan sikap. Beliau tobat dari muhibinnya. Bahkan foto-foto para kabib yang ada di rumahnya itu dicopoti. Tetapi beliau dengan santunnya menerangkan, mohon maaf Bib, ini saya copot dulu foto antum. Nanti kalau golongan antum bisa membantah tesis Kiai Imad atau sudah melakukan pembuktian tes DNA umpamanya, antum saya pasang lagi, kata beliau. Masya Allah, ngeri kan? Jadi ini adalah fakta. Bagaimana seseorang itu berperang melawan doktrin yang selama ini ditanamkan oleh Bani Ba'alwi ke otak para muhibinnya. Sehingga seperti Gus Abdurrahman ini 2 minggu beliau kebingungan, ibaratnya seperti itu. Apa iya? Pasti itu. Pasti. Dan alhamdulillah beliau dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan, beliau tobat dari muhibin. Sampai foto-foto di dalam rumah beliau, foto-foto kabib tentunya, itu dicopoti semua. Dan beliau berpesan kepada saudara-saudara sebangsa setanah air, terlebih kepada orang yang mengaku sebagai muhibinnya kabib ini. Ingat, akal yang diamanahkan Allah kepada kita semua ini adalah amanah. Dan akal inilah yang dipertanggungjawabkan besok di yaumil hisab, yaumil kiamah. Tentunya seperti itu. Makanya di dalam Al-Quran banyak sekali afala ta'qilun, afala tatafakkarun, kan banyak sekali itu ayat-ayat seperti itu. Ini menunjukkan betapa pentingnya akal kita.
Bagaimana mungkin kalian mengikuti orang yang di situ mendoktrin satu orang Habib yang bodoh lebih mulia dibandingkan 70 kiai yang alim? Bagaimana mungkin? Telapak kaki Habib yang ahli maksiat yang kotor lebih mulia dibandingkan kepala kiai yang alim yang bersorban. Bagaimana mungkin? Doktrin-doktrin halo khurafat seperti itu bisa masuk ke dalam otak. Berarti otak yang diamanahkan Allah kepada kita ini tidak kita gunakan sebagaimana mestinya. Dan ini loh yang akan dimintai pertanggungan jawab. Jelas kan? Itu pesan dari Gus Abdurrahman. Untuk lebih lengkapnya mari kita dengar bareng-bareng bagaimana pesan beliau sebagai edukasi kepada kita semua. Kita dengarkan bareng-bareng. Dari pihak Ba'alawi, keterangannya bagaimana? Bantahan-bantahan terhadap argumentasi yang telah dikaji Kiai Imad. Saya coba pikir Kiai, selama kurang lebih 2 minggu, 2 pekan, kurang lebih kalau saya salah, itu saya tidak tidur malam, yang biasanya saya tidur jam 11 malam, ya itu saya habiskan untuk benar-benar belajar, mencari informasi tentang kebenaran ini. Kemudian saya cek di literatur yang disampaikan Kiai Imad itu di kitab apa, saya coba cari apakah benar seperti itu, apakah cuman Kiai Imad ini cari panggung, cari ketenaran begitu Kiai. Saya cari, wah paling ini cuman sebentar aja, habis itu reda gitu kan. Saya coba saya pelajari sedikit-sedikit dari kitab ini, dari kitab ini. Iya ya, kok Ubaidillah nggak ada kayak gitu. Saya itu bingung. Ini kan saya dari kecil ngaji ke Habib. Saya ziarah ke Hol Gresik, saya datangi Hol Tanggul, saya datangi ketika lewat wilayah itu, saya hadir ziarah ke makam-makam mereka gitu. Hol Solo yang Banyuwangi ke Solo itu jaraknya jauh, dilakoni Kiai. Saking cintanya kepada Simple yang dihadiri 800 juta itu dengan hadir kemarin. 800 juta orang ini. Ya Allah. 800 juta. 800. Nah, ini ku sinten sing sanjang niku Kiai. Kok ngawur sekali lagi. Wong jumlah rakyat Indonesia aja tidak sampai segitu. Ya Allah. Habib Muhammad Al-Habsyi. Ya salam. Masya Allah. Luar biasa. Ada yang mengatakan seperti itu, Kiai? Tertulis di sini resmi. Ya Allah. Kenapa saya ini bodoh sekali Kiai dulu ini? Ya sebenarnya nggak bodoh, cuma ya belum saatnya. Belum saatnya ya. Belum saatnya. Sampai foto-foto beliau itu saya pasang semua Kiai, dari beliau dari Gresik itu ada, dari mana yang di Tanggul itu ada, yang kemudian dari Jeddah, terus dari Hadramaut itu ada Kiai. Saya turunkan satu persatu Kiai. Alhamdulillah. Tapi tidak langsung Kiai. Ya, yang saya anggap memang ini luput gitu Kiai, saya ambil satu dan saya Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya, sementara ini saya turunkan dulu jenengan gitu Kiai. Okay. Ya, yang dari Pekalongan saya turunkan dulu Kiai. Mohon maaf ya, Beb. Nih karena ada masalah jenengan ya. Nah, saya turunkan dulu jenengan. Saya ngomong sendiri kayak orang edan itu Kiai. Ya Allah, ada Kiai. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Ini tahun 2023 ya Allah. Tadi yang ini teman-teman ya Allah, ini teman-teman ini datanya jelas mengatakan 800 juta, sedangkan warga Indonesia jumlahnya tidak sampai 280 maksimal nih, 280 juta. Nah ini kan kadang-kadang kan ini namanya pembelokan sejarah atau framing media, merubah sejarah, menyampaikan sejarah dengan palsuan. Jadi saya lanjutkan Kiai, karena niat saya itu untuk anak saya kan Kiai. Masya Allah, diberikan hidayah lewat jalurnya Kiai Imad, panjenengan, ulama-ulama yang lain. Hanya wasilah saja. Betul, wasilah perantara. Tapi tetap saya ambil Kiai, saya lihat beneran data-data yang jenengan sampaikan, Kiai Imad sampaikan, tenan apa enggak sih? Nah, saya yang bodoh, yang tidak bisa baca kitab aja mau belajar Kiai. Apalagi Kiai-Kiai yang sudah ngaji bertahun-tahun, harus
bertekuk lutut di hadapan mereka. Harus meniru jenengan. Ya sepuh pengasuh pondok pesantren. Kenapa jangan takut kalian suarakan, kalau memang benar itu suarakan. Kalau sampean diam, kenapa sampean diam sedangkan sampean mengetahui nang kitabe koyo ngene tapi sampean kok menengae. Katimul ilmi mal'unun. Orang yang mengumpetno, menyembunyikan ilmu itu dilaknat. Apalagi kemarin guys, saya itu kan sempat melihat perdebatan di TikTok itu Kang Rumel membela Bani itu sangat getol banget. Yang kami ini ingin mencari kebenaran. Kang Rumel, tunjukkan kebenaran itu memang ada. Disuruh main ke rumah ya. Sedangkan kitab-kitab ini kan bisa kita dapatkan di PDF di Gramedia, di toko-toko kitab kan bisa dengan mudah. Kalau memang ini benar, tinggal dibaca. Oh iya, ya udah. Zamannya sudah terbuka. Saya taslim nanti, saya pasang lagi foto-foto itu. Saya itu beneran. Tapi kenapa kok diumpetin? Ada apa? Kemudian yang saya pikir-pikir juga, kalau memang Kiai Imad itu kalian anggap salah, ya laporkan. Iya kan? Ada negara ini negara hukum, iya toh. Terus kenapa nggak lapor-lapor? Ada apa gerangan? Saya kan mikir sebagai seorang muhibbin gitu kan, mencintai para habib. Bahkan saya itu menghafal Wirdus Sakron itu hafal luar kepala. Saya malah nggak hafal gitu. Kalah saya, kalah. Allahumma inni ihtatu bidarbillah dulu, masya Allah kufluhu la ilaha illallah ila akhir. Terus ini gimana saya ini sudah menghafal begitu banyak wirid, kemudian mereka terputus nasabnya. Oke, kemudian saya menjadi seorang bijak ini. Wah, yang memang baik ya baik gitu kan. Awalnya begitu ya. Yang ceramah meledak-ledak seperti oknum-oknum itu, yang nggak usah diolok ya awalnya begitu. Kok lama-kelamaan melihat ceramah-ceramah mereka yang sudah lama sebelum ada polemik diunggah lagi, dibongkar. Saya pikir-pikir, kok ini ya? Kok begini? Kok begini? Bahkan ada kalimat sampai saya simpen ini kayak di HP saya, bahwasanya ada oknum Habib yang mengatakan kepala telapak kaki Habib itu lebih mulia daripada kepala Habib yang narkoba, yang maksiat itu lebih mulia, sampai begitu mulia. Ya Allah, daripada kepala kiai yang bersorban. Ini gimana kok teman-teman mereka diem-diem baik, apa kira-kira dianggap benar oleh mereka gitu kan. Ternyata nggak cuma satu, ada lagi, saya simpan itu videonya. Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Itu ya. Jadi saya pikir-pikir ketika saya harus tetap menjadi seorang muhibbin itu, masa kayak begini saya ini dikasih akal pikiran. Kalian yang muhibbin sampai sekarang, coba dibuka. Pikirannya dibuka, kitabnya dibuka. Ya. Jangan takut-takut, karena saya dulu takut kualat ya. Takut kualat. Ini doktrin sudah kadung lama nggih, nancep nang memori dodo. Takut kualat, takut dapat syafaat. Ya Allah. 2 minggu ya, saya tidak tidur. Ketika ada istri hadir ingin ngobrol hati ke hati, bentar, minta tolong ya yang saya masih mau belajar dulu, jangan diganggu. Sampai seperti itu ya. Hanya untuk saya ingin membela ya, Alawi saya ingin bela. Ya Imad itu saya ingin bantah argumentasinya. Dan tidak mampu saya. Itu loh ceritanya. Kemudian setiap hari itu ya, setiap hari saya dapatkan argumentasi yang menguatkan saya. Yang pertama, mengenai data literasi tidak bisa dibuktikan oleh kalangan mereka. Kemudian yang kedua, informasi tentang sejarah ya. Kenapa zaman dulu itu nggak ada pahlawan-pahlawan dari kalangan mereka? Itu loh. Apalagi ada namanya Mufti Utsman bin